Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Pak Brahma dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 Psikologi Komunikasi yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Evita Murismia Putri, yang kedua ada Putri Dian Maharani, yang ketiga ada Ida Ayu Trilaksmista, yang keempat Anggita Valentina Malau, dan yang kelima Yolensia Uni, saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teopsikologi humanistik. Di sini poin pembahasannya ada 3. Yang pertama yaitu teori humanistik, yang kedua sinopsis film My Sister Keeper, dan yang ketiga ada analisis film My Sister Keeper. Yang pertama yaitu teori humanistik. Psikologi humanistik dianggap sebagai revolusi ketiga dalam psikologi. Berikut merupakan pandangan humanisme. Yang pertama, setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasi. Dan yang ketiga, individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya, ia bereaksi pada realitasnya. Yang keempat, anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri seperti penyempitan dan pengakuan persepsi dan perilaku penyesuaian, juga penggunaan mekanisme pertahanan ego seperti rasionalisasi. Dan yang terakhir, adanya kecenderungan batinia manusia adalah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Dan yang membedakan psikologi humanistik dari yang lain adalah manusia bukan hanya sebagai pelakon dalam masyarakat, bukan saja sebagai pencari identitas, tetapi juga sebagai pencari makna. Berikutnya dipersilakan kepada teman. Untuk film yang kami bahas adalah film yang berjudul My Sister's Keeper yang diproduksi tahun 2009. Sinopsis dari film ini adalah film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Jodi Picoult yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang Anna Fitzgerald yang dilahirkan dengan teknik rekayasa genetika in vitro demi menjadi suku cadang bagi kakak perempuannya yang bernama Kate Fitzgerald. Kate menderita acute promyelocytic leukemia. Sejak lahir, Anna telah melakukan donor untuk kakaknya. Terdapat donor sel darah tali pusat, mendonorkan limfosit dan granulositnya. Sayangnya, ketika Anna berusia 11 tahun, ia menuntut kedua orang tuanya karena mengetahui bahwa ia harus mendonorkan ginjalnya. Jika melakukan pendonoran ginjal, maka aktivitas Anna akan terbatas. Anna meminta emansipasi medis dan hak atas tubuhnya sendiri. Pengacara Attorney Campbell bersedia membantu Anna menuntut orang tuanya. Ketika di pengadilan, Jesse Fitzgerald, kakak dari Anna dan adik dari Kate, mengungkapkan alasan sebenarnya. Jesse mengungkapkan bahwa tindakan Anna adalah permintaan dari Kate. Kate merasa dirinya itu sudah tidak memiliki harapan hidup lagi. Dan saat di rumah sakit, Kate berbicara berdua dengan ibunya, meyakinkannya untuk merelakan Kate pergi. Malam itu, Kate meninggal ditemani ibunya yang tidur di sampingnya. Setelah Kate meninggal, pengacara attorney membawa hasil keputusan pengadilan bahwa Anna memenangkan kasusnya. Keluarga Fitzgerald melanjutkan hidup tanpa Kate. Nah, dan setiap ulang tahun Kate mereka sekeluarga pergi ke Montana, yaitu tempat favoritnya Kate. Selanjutnya silakan. Selanjutnya mengenai analisis film My Sister's Keeper. Kaitan film My Sister Keeper ini dikaitkan dengan psikologi humanistik, memperlihatkan teori eksistensialisme, yaitu pada saat Anna Fitzgerald, anak yang dilahirkan secara bayi tabung dengan tujuan untuk menjadi suku cadang dari kakaknya Kate yang mengidap penyakit leukemia, mengajukan tuntutan terhadap orang tuanya untuk memiliki hak serta kebebasan atas tubuhnya sendiri. Ia tidak ingin jika organ tubuhnya digunakan terus-menerus untuk menjadi penyuplai kebutuhan hidup kakaknya. Terlepas dari anak rancangan, dia juga menginginkan untuk hidup dengan damai dan hidup yang panjang.
eksistensialis manusia untuk bereksistensi agar hidupnya diakui serta dihargai oleh orang lain. Ana juga ingin jika keberadaannya dianggap penting dan berarti, bukan sekedar anak buatan yang dilahirkan untuk pendonor penyambung hidup untuk sang kakak. Ana menginginkan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari sang ibu. Next slide. Ada dua sudut pandang tokoh dalam film My Sister Keeper ini, yaitu Anna Fitzgerald dan Sarah Fitzgerald. Anna merupakan anak yang masih di bawah hak asuh orang tuanya, sehingga ia tidak mau harus patuh terhadap apapun terhadap perintah dari kedua orang tuanya. Di dalam film ini diceritakan bahwa sejak kecil ia tidak memiliki kebebasan fisik, yuridis, dan psikologis. Sejak ia kecil, orang tuanya sudah memaksakannya untuk menjadi seorang pendonor bagi Kate. Anna selalu takut pada kedua orang tuanya, sehingga kalaupun Anna bersedia menjadi pendonor bagi Kate, itu dikarenakan ia takut oleh kedua orang tuanya, bukan karena hati nuraninya sendiri. Oleh karena itu, demi mendapatkan kebebasan, Anna akhirnya menuntut orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan keluarga Fitzgerald terjadi konflik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Di satu sisi, Anna memiliki kewajiban untuk patuh pada orang tuanya, tetapi di sisi lain, Anna memiliki hak untuk tidak dipaksa mendonorkan ginjalnya. Di sisi lain juga, Sarah sebagai orang tua Anna secara hukum atau menurut kebebasan yuridis, bebas memaksa Anna untuk menjadi donor bagi Kate. Sarah merupakan orang yang tidak pernah mengikuti hati nuraninya. Seperti pada saat ia memaksa Anna mendonorkan ginjalnya untuk Kate, sebenarnya ia sadar kalau yang ia lakukan bukanlah tindakan yang benar. Sarah selalu memilih untuk tidak mengikuti hati nuraninya. Berbeda dengan Anna, dia selalu mengikuti hati nuraninya. Di saat hati nuraninya menyuruh untuk merelakan kakaknya, sehingga Anna pergi dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa yang ia inginkan adalah untuk tidak memaksanya mendonorkan ginjalnya untuk Kate. Walaupun awalnya ia sangat takut dengan orang tuanya, namun berkat dorongan dari Kate juga, Anna jadi lebih berani dan mengikuti hati nuraninya untuk merelakan kakaknya. Slide selanjutnya. Dalam film ini, teori psikologi humanistik tergambar jelas di mana anggota keluarganya sangat menyayangi Kate, yang menyandang penyakit leukemia. Terlihat dari ayahnya yang rela bekerja keras sebagai pemadam kebakaran untuk menyambung hidup keluarganya serta membiayai pengobatan Kate. Ayahnya juga selalu menghibur Kate saat dia dalam keadaan yang kritis. Lalu, hal lainnya juga terlihat pada saat orang tua Kate bertengkar, dikarenakan ingin mengabulkan permintaan Kate yang ingin ke pantai. Lalu kakaknya yaitu JC yang tidak pernah mengeluh untuk menghibur Kate walaupun dia juga kurang perhatian, serta dia juga menderita diklesia. Bibi Kate yaitu Bibi Kelly juga turut andil dalam membantu pekerjaan rumah serta merawat Kate. Lalu yang paling terlihat menyayangi Kate yakni ibunya yang rela berkorban untuk Kate. Ia rela berhenti dari pekerjaannya menjadi seorang pengacara demi merawat hidup Kate. Dia juga rela menggunduli rambutnya agar Kate percaya diri untuk keluar rumah. Di sisi lain, Anna juga tidak mengeluh jika organ tubuhnya didonorkan untuk Kate, walaupun dia lahir diciptakan untuk menyelamatkan hidup Kate. Segala hal yang dilakukan oleh keluarga tersebut hanya karena mereka menyayangi Kate dan disitulah terlihat sisi humanistik mereka. Selanjutnya, terdapat kebutuhan pokok manusia tersebut disusun dalam 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, psychological needs, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, bernapas, istirahat, dan lain sebagainya. Salah satu adegan yang terlihat pada film tersebut adalah adegan saat adegan keluarga Fitzgerald makan bersama. Yang kedua, safety needs, yaitu kebutuhan keamanan. Hal ini terlihat sejak Kate sakit, Bibi Kelly bekerja paruh waktu, dan Sarah ibunya memilih untuk keluar dari pekerjaan sebagai pengacara. Mereka melakukan itu untuk menjaga Kate agar aman dalam pantauan mereka. Yang ketiga, love needs atau belonging needs, yaitu kebutuhan memiliki dan cinta kasih. Hal ini terlihat karena semua anggota keluarga Fitzgerald
sangat menyayangi Kate. Yang keempat, esteem needs atau kebutuhan penghargaan. Hal ini terlihat saat adegan pengacara Turner membawa hasil keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa Anna memenangkan kasusnya. Dan terakhir adalah self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri, yang terlihat saat Anna mengajukan tuntutan terhadap orang tuanya sendiri untuk memiliki hak serta kebebasan atas tubuhnya sendiri. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami.